sizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand the crying. We thought we'd paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We became individuals without a soul. Despite the heat, our homes felt so empty and cold. To feel the emptiness we bought and bought, maybe all the fancy cars and bling will make us feel satisfied. My dear brother and sister, it's time to change inside. Open your eyes, don't throw away what's right aside, before the day comes when Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pembawa ajaran mulia, yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demikianlah susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Dan marilah acara ini segera kita buka bersama dengan membacakan Al-Basmalah bersama-sama. Semoga acara ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Safi. Kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Okay, thank you very much from the Mr. Safi'i for reciting Holy Quran. And the next event is from previous organizer of Mubarakul Ulum, will be delivered by Father Mr. Nurholis. Okay, the time is yours. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Brebes yang diwakili oleh Camat Banjarharjo, yang kami hormati dan Ramil Banjarharjo, yang kami hormati UPTD Kecamatan Banjarharjo, yang kami hormati Kepala Desa dan Lembaga BPD dan LPM Desa Penanggapan, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SD SMP dan seluruh peserta turnamen bola voli Mubarakul Ulum Cup yang kelima. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara turnamen bola voli Mubarakul Ulum Cup yang kelima. Izinkan saya di sini selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan kegiatan turnamen Mubarakul Ulum yang kelima. Dasar kegiatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Jadilah pribadi sehat dan intelektual. Jenis kegiatan. Yang pertama, lomba mapel SD sebanyak 74 peserta, SMP 31 peserta, jumlah seluruhnya 105 orang. Lomba pidato bahasa Arab SD diikuti oleh 12 orang, SMP diikuti oleh 12 orang, jumlah seluruhnya 24 orang. Lomba pidato bahasa Arab bahasa Inggris SD 17 orang, SMP 15 orang, jumlah seluruhnya 32 orang. Lomba bola voli
SD Putra 25 tim, SD Putri 18 tim, jumlah seluruhnya 43 tim. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu undangan bahwa kegiatan lomba pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris dan lomba mata pelajaran sudah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Kemudian untuk bola voli dilaksanakan hari ini sambil nanti pembukaan kegiatan turnamen bola voli. Dan perlu diketahui juga bahwa peserta ini terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan. Bupati Brebes yang diwakili oleh Bapak Camat Banjarharjo untuk membuka secara resmi kegiatan turnamen bola voli Mubarakul Ulum Cup yang kelima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurholis yang sudah menyampaikan laporannya. Oke. Adapun acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Saiful Bahri selaku Ketua Yayasan Mubarakul Ulum. Kepada Bapak Ustadz Saiful Bahri berkenan menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Kecamatan Banjarharjo yang saya hormati, Bapak Kepala UPTD Kecamatan Banjarharjo, dan juga Bapak Pengawas yang juga saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Mudah-mudahan tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan pula selamat datang kepada para peserta turnamen bola voli dan juga kepada Bapak Ibu pembimbing dan juga pada kepala-kepala sekolah yang telah hadir. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertanding. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa bertanding dengan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan menjadi harapan Bapak Ibu pembimbing, yaitu menjadi juara. Baru harapan, karena yang berkehendak adalah Allah, tidak ada yang tahu. Kita cuma memohon agar betul-betul beliau bisa sehat seperti biasa, sehingga apa yang diharapkan besok hari Minggu akan hadir ke tempat kita, ke tempat SMP, SMA, dan Pondok Pesantren Mubarakul Ulum ini. Yang itu yang pesan dari beliau. Sekali lagi mohon maafnya kepada Pak Camat atau yang telah hadir semuanya di sini. Yang selanjutnya saya juga mohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir. Seandainya penerimaan kami situasinya seperti ini, memang acara ini sudah rutinitas, tetapi namanya manusia, tentu dibanding dengan sempurna lebih banyak kekurangannya. Kami sudah semaksimal berusaha, tapi begini adanya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekurangan, baik tempat maupun penerimaan dan juga yang lainnya. Apalagi ini semua di luar dugaan kami, yang biasanya mungkin mengikuti turnamen ini paling 12 atau 18 peserta, sekarang SD saja nyampe 25. Jadi rencana kami untuk menggunakan lapangan bola voli cuman 4, ternyata tidak memadai. Akhirnya juga kami mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada Bapak Kepala SD Penanggapan 2, walaupun dengan mendadak tadi malam,
kami minta izin lah beliau bersedia untuk meminjamkan lapangannya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak. Kepanjangan, dan terakhir dari saya yang selalu mohon doanya, kami akan berangkat besok tanggal 6 untuk mengikuti debat bahasa Inggris mewakili Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Larangan yang akan bertanding nanti di Kabupaten Brebes. Dan untuk calungnya akan ke Semarang, nanti yang tempat di Donor Hudan. Kami mohon doanya dari semua pihak. Mudah-mudahan Banjarharjo, pada umumnya Brebes, khususnya Penanggapan, bisa dilihat di mata masyarakat bahwa Penanggapan itu ada dan bisa maju walaupun ada nun jauh di sana di pegunungan. Demikian, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati Brebes. Pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Camat, sekaligus membuka Mubarakul Ulum Cup yang kelima secara simbolis. Waktu dan tempat kami dipersilahkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi ladina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajillahil karim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjarharjo beserta staf dan Ketua PGRI yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Penanggapan beserta Ketua BPD dan LPM yang kami hormati, para Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ofisial baik dari Kabupaten Brebes, yaitu dari Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Salem yang kami hormati, para Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ofisial dari Kecamatan Cibimbing, Ciberem, Cimahi, dan Luragung, Kabupaten Kuningan yang kami hormati. Berbagai nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat kesehatan. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim di kampus SMP SMA Mubarakul Ulum Desa Penanggapan dalam acara yaitu Mubarakul Ulum Cup kelima yang senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sehingga alhamdulillah kita umatnya menjadi umat yang mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Brebes, Bapak Haji Agung Widiantoro SHMSI, yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau sudah ada acara yang teragenda sudah cukup lama, yaitu di Kecamatan Songgom, termasuk beserta Kepala Dinas Pendidikan. Sekali beliau mohon maaf sekali lagi tidak bisa hadir secara pribadi. Beliau menyampaikan salam hormat dan salam hangat kepada keluarga besar Yayasan Pendidikan Mubarakul Ulum dan segenap hadirin sekalian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami atas nama Bapak Bupati Brebes menyampaikan selamat kepada Ketua Yayasan, kepada panitia, kepada semua penyelenggara dan peserta Mubarakul Ulum Cup yang telah berpartisipasi untuk mengikuti lomba baik mata pelajaran maupun olahraga di yayasan, di kampus ataupun Yayasan Pendidikan Mubarakul Ulum Desa Penanggapan.
bahwa ciri bangsa yang maju salah satunya adalah juga kemajuan di bidang olahraga. Kita lihat Korea Selatan dengan penduduk hanya 1/5 dari bangsa Indonesia, itu bisa mencapai prestasi di tingkat dunia. Kemudian RR Cina ya, ini bisa menguasai pertandingan-pertandingan prestasi di tingkat dunia, melebihi bangsa Eropa dan bangsa Amerika. Kita penduduk yang lebih dari 200 juta, mengapa tidak? Insya Allah dengan semangat kebersamaan, dengan profesionalisme yang tinggi juga, insya Allah bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia ini untuk menjadi bangsa yang baik, bangsa yang bersatu, bangsa yang maju. Tentu saja kita akan mendapatkan prestasi yang baik. Ini mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang ini juga bisa lebih baik. Hal ini juga alhamdulillah berkat dukungan dari donatur tetap. Tadi disampaikan oleh Bapak pengasuh pondok pesantren, Bapak Haji Sarno, ini selaku pengasuh ataupun selaku donatur tetap ini sudah memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan pendidikan di Desa Penanggapan khususnya dan di Kabupaten Brebes pada umumnya. Hadirin sekalian yang akan hormati, sesuai dengan amanat dari panitia untuk membuka acara pada kesempatan ini, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Mubarakul Ulum Cup kelima pada hari ini Sabtu tanggal 3 Maret 2012 secara resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan servis pertama oleh Bapak Camat di lapangan. From the Mrs. Sunny, and the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan ja'at min 'indillah sadiratan min qalbil 'amiq. Mafhum? Mafhum. Saya sampaikan salam yang datangnya dari Allah dan tersampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نبتدي هذه التوصية بسم الله الذي لا معبد بحق سواه المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص وهو صاحب الرحمة الذي يفيد النعم جليلها ودقيقها عامها وخاصها وهو صاحب الرحمة الدائمة. صلاة وسلاما إلى حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وإلى الصراط العزيز الكريم. أما بعد. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Jawa Pak. Sunda Jawa. Sunda Jawa. Oke. Ya, yang pertama-tama, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alamin, the only owner and the only approving judge of the day of recompense. My Muslim audience, let's thanks to Allah who has given us mercy and blessing
together in this beautiful place. Kumaha ngartos sadayana? Oh, alhamdulillah, ternyata tadi marching band yang ditunggu sudah datang. Jadi mari kita nikmati dulu marching band. Setelah itu insya Allah nanti akan dilanjutkan dari tausiah dari Sani Lizia. Sebelumnya mungkin mau kenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu sebelumnya saya mau kenalan dulu ya. Nama saya Sani Lizia. Cuman kebetulan kemarin saya di Antv, Dai Muda Antv. Alhamdulillah dari 2.500 orang terpilih 20 orang se-Indonesia. Mungkin ada yang pernah lihat? Alhamdulillah. Mau manggil Teh Sani mangga, mau manggil Sani mangga, mau manggil Neng Sani juga mangga. Yang penting jangan Bu Sani, udah belum nikah ya. Oke, mungkin marching bandnya sudah datang. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Usikum ya wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa ya, kreasinya dari Mubarakul Ulum. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, salam lagi enggak? Salam lagi ya biar afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, yang terhormat Bapak Haji Agus. Betul? Bapak Haji Agung ya, pemimpin dari Mubarakul Ulum, Bapak Camat, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan bahasa Inggris, jadi saya tidak mau kalah nih sama MC-nya berbahasa Inggris, saya pun insya Allah akan berbahasa Inggris. Okay, before that I'd like to ask you, what kind of language I'd like to say? In English, Arabic, Sundanese, or Indonesian? Oke, kita terjemahkan pakai bahasa Sunda ya. Ayatil lughah labudda li atakalam bil lughatil arabiyyah, Indonesia, Sundawiyah, Injiliziyah. Ngertos tuh? Kan kita bahasa Sunda. Oke, kita artikan lagi ke bahasa Inggris. Hoyong bahasa apa nih? Bahasa Arab, Inggris, Sunda, apa Indonesia? Campur-campur. Oke, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman Toyota, yang sudah membawa kita dari zaman Nabi Adam hingga zaman Adam Jordan. Nah, ini biasanya muhadarohnya anak-anak pesantren ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah Teh Sani bisa silaturahim dengan santri-santri dari Mubarakul Ulum yang insya Allah subhanallah luar biasa. Terlihat dari wajahnya, wajah-wajah jenius, wajah-wajah intelektual, dan wajah-wajah penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi besok kita akan menjadi pemimpin masa depan, insya Allah. Siapa tahu ini MC-nya di sini, subhanallah. Siapa namanya, Jang? Namanya siapa? Pakai mic. Siapa namanya? Hilman. Siapa? Hilman. Siapa tahu Hilman besok jadi Pak Gubernur. Amin. Siapa tahu besok lihat pemuda-pemuda di sini semuanya jadi Pak Bupati, Pak Camat, luar biasa insya Allah. Asal apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Ada yang heran nih, ini Teh Sani kenapa bisa masuk TV ya? Ada yang mau tahu ceritanya? Itulah janji Allah. Ya, Allah tadi berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan berilmu, maka Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Dan alhamdulillah Teh Sani sudah membuktikannya. Kalau misalnya teman-teman mau iklan ke Antv, 5 menit 5 juta, 5 menit doang. Tapi Teh Sani gratis, tanpa bayar apapun, cuman apa? Ilmu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya, adik-adikku sayang, subhanallah ya, yang mau menjadi dai muda, yang mau menjadi penerus masa depan, atau yang mau masuk TV, handalkan ilmu. Belajar dari sekarang. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil ma'asi. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan didapat bagi orang-orang yang bermaksiat. Semua beda ya. Apa? Cherry Bell, Tea, Smash, Tea, ya. Betul nggak? Tuh pada senyum, ngerasa. Betul nggak? Ya, idolanya siapa? Afgan, Dewi Persik, Ayu Ting Ting. Oh no, ya, apa yang mau kalian banggakan? Apakah
mengumbar aurat. Ya, maukah seperti itu? Tidak. Jadi siapa yang harus kita idolakan? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qudwatun hasanah. Karena hanya beliaulah contoh yang sangat baik. Saya jadi teringat Abu Bakar ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ayat ya amal alladhi lam af'al lakin fa'alahu Rasul." Ngertos? Yang santri mah ngaku-ngaku, "Ih, saya ngerti," katanya. Alhamdulillah. Itulah manfaatnya adik-adik belajar. Allah selalu mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Makanya ketika dia bertanya pada Aisyah, "Ayu amal?" Kata Aisyah, "Inna Rasul atat tu'am ilal Yahud daiman." Sesungguhnya Rasul selalu memberikan makanan kepada orang Yahudi. Kalau kita mah boro-boro ya, ngelihat yang non muslim aja langsung sensi, padahal mereka makhluk Allah. Why not? Oke? Nah, lalu kata Abu Bakar, "Baiklah Aisyah, kalau itu yang dimaksud, saya akan berusaha untuk memberikan makan kepada orang Yahudi." Akhirnya berangkatlah siapa? Abu Bakar. Ini ceritanya ada orang Yahudi. Dia tidak mau, dikasih lagi sekali lagi makan, tidak sampai 3 kali. Orang Yahudi tadi tidak mau menerima dari Abu Bakar. Abu Bakar heran, ini kenapa orang Yahudi tidak mau menerima makanan saya? Ketika ditanya, "Wahai Yahudi, kenapa kamu tidak mau menerima makananku?" Kata orang Yahudi, "Kamu bukan orang yang selalu memberiku makan." Abu Bakar kaget, kenapa dia tahu? Padahal dia buta. Ketika itu orang Yahudi berkata, "Karena orang yang selalu memberiku makan selalu mengelus-ngelus pipiku terlebih dahulu, lalu menyuapi roti itu langsung ke dalam mulutku." Abu Bakar kaget. Subhanallah. Wahai orang Yahudi, tahukah engkau siapa yang sering memberimu makan? Yahudi berkata, "Tidak, saya tidak tahu, saya kan buta." Kata Abu Bakar, "Orang yang sering memberimu makan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Orang Yahudi tadi kaget, "Apa? Muhammad? Orang yang sering aku hina, orang yang sering aku caci maki?" Iya, dialah Nabi Muhammad. Subhanallah. Setelah itu orang Yahudi tadi mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Nah, itulah cara Rasulullah berdakwah, bukan kekerasan. Jadi bohong kalau Islam itu agama teroris. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Kebaikan dibalas kebaikan biasa. Kebaikan dibalas kejahatan dolim. Kejahatan dibalas kejahatan dan dendam. Tapi kejahatan dibalas kebaikan, kemuliaan. Nah, makanya nih adik-adik, kalau misalnya temennya ada yang nyubit atau ada yang jayung, dibalas kebaikan, karena itu kemuliaan. Jangan cubit lagi ya, akhirnya cubit-cubitan. Ya, subhanallah, itulah Rasulullah, idola kita semua. Jadi jangan sampai kita berpindah dari jalurnya, yaitu jalur syariatnya. Nah, sebelumnya yuk, untuk mencintai Rasulullah lebih dalam, kita bersalawat terlebih dahulu. Mau? Sama-sama ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat
semuanya. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Insya Allah, ketika kita selalu bersolawat kepada Nabi, akan menambah kecintaan kita pada beliau, dan Rasul pun akan memberikan syafaatnya kepada kita. Insya Allah. Insya Allah. Jadi marilah kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwatun hasanah. Dan Rasulullah itu orang yang sangat pandai menjaga hati. Sabda Rasul apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jasadi lamubghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Siapa yang mau mengartikan? Ayo, ada yang pernah dengar hadis ini? Pernah? Siapa? Silakan. Hilman. Subhanallah. Ya, jadi artinya seperti ini. Sesungguhnya dalam sebuah jasad itu ada sebuah gumpalan, yang mana apabila gumpalan itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Tapi apabila gumpalan itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, gumpalan itu adalah hati. Makanya kita harus hati-hati dengan jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Itu kata Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Nah, perlu adik-adik ketahui, hati di sini ada 3. Yang pertama, qalbun salim. Apa? Qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Yaitu hati yang bersih. Berarti dia terhindar dari yang namanya penyakit hati. Yang kedua, qalbun saqim. Apa? Qalbun saqim. Apa itu qalbun saqim? Qalbun saqim huwa qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Berarti dia masuk ke dalam penyakit hati. Subhanallah, yang namanya penyakit hati bikin hati kita galau, bikin hati kita risau, dagdikduk tepararugu, laras. Kata Rasulullah apa? Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khatab. Hindarilah yang namanya hasad. Kenapa? Karena sesungguhnya hasad itu memakan seluruh kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Bayangkan, misalnya Hilman nih, dari pagi sampai maghrib, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi tiba-tiba iri sama temennya yang bawa motor. Aduh, langsung laporan ke mamanya, mah ya iraha orang teh kenging motor, ya tinggal di rencangan abi ayah motor misalnya. Gak gitu ya Hilman ya? Oke, ini contoh. Berarti dia memiliki sifat hasad, yaitu iri. Nah, amal baik dia dari pagi sampai maghrib itu terhapus gara-gara sikap hasadnya yang hanya sedikit. Jadi kita harus hati-hati dengan hati. Yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Qalbun mayit. Apa itu qalbun mayit? Hati yang mati. Hilman meni pinter. Ya, qalbun mayit yaitu hati yang mati. Ini satu lagi siapa namanya? Saiful. Tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Apa maksudnya? Dia melihat tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Dia mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar kalam Allah. Itulah orang-orang kafir. Nah,
Ada qalbun salim, qalbun saqim, qalbun mayit. Pilih yang mana? Qalbun salim. Tentunya semuanya ingin mempunyai hati yang bersih. Ini mah beda, biasanya ibu-ibu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah nggak kayak gini. Misalnya tetangganya punya kulkas baru, langsung comeback ke Kakang Prabu. Siapa nih Kakang Prabunya? Suaminya. Langsung bilang, Akang, lihat tetangga baru saya punya kulkas, kenapa saya belum punya? Ya Akang mah gitu. Terus kata Akangnya apa? Aduh Mama, Akang teh belum gajian. Langsung si Mama cemberut. Uang ada abang saya, uang tidak ada abang payah. Gitu nggak Bu? Enggak ya. Nah bila jangan sampai seperti itu. Tapi apa Bu doanya? Doanya seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah tetangga saya punya kulkas baru, berarti besok saya bisa nitip. Nah itu yang bagus. Misalnya tetangganya punya mobil baru, ya Allah alhamdulillah tetangga saya punya mobil baru, berarti besok saya bisa numpang gratisan ya, gak usah naik angkot. Itu doanya. Dan berdoa juga, ya Allah saya tadi habis numpang tetangga baru mobilnya, insya Allah besok saya punya mobil baru. Insya Allah kalau doanya seperti itu, kita terhindar dari yang namanya penyakit hati. Nah, jadi gimana dong nih solusinya supaya kita terhindar dari penyakit hati? Apa? Tombok hati ada 5 perkaranya. Ku Sunda, ku Indonesia? Sunda ya. Nu pertama baca Quran jeung hartosna. Nu kadua salat malam laksanakeun. Nu katilu zikir malam entong weleh. Nu kaopat puasa sunnah laksanakeun. Nu kalima kumpul ajeng orang soleh. Insya Allah apabila laksanakan, masuk surga bersama orang yang mulia. Amin. Ini bahas semuanya karena insya Allah di sini orang-orang yang soleh, selalu membaca Al-Quran, selalu zikir, selalu puasa sunnah, selalu tahajud. Tapi kita membaca Al-Quran, lalu tahukah Anda bagaimana kedahsyatan Al-Quran yang sesungguhnya? Subhanallah, ternyata dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, anak autis bisa sembuh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada yang namanya particular activating system. Apa itu? Kalau menurut kedokteran, jadi ayat Al-Quran itu bisa mengaktifkan otak kita. Mau bukti? Ada di Jawa Timur, kalau nggak salah di daerah Jombang, itu ada anak usia 11 tahun. Dulunya dia biasa saja, akhirnya disuruh hafalan Al-Quran, hanya beberapa juz. Setelah itu dites, setelah dites 1 lembar dia hafal 2 menit. Subhanallah. Kalau kita apa harus bolak-balik dulu ya, sama tesannya juga masih susah, luar biasa. Tapi one questions harus tahu dong, update dong. Thinking globally but act locally. Kita harus berpikir secara global, tapi berbuat secara lokal. Oke? Jadi menurut penelitian Amerika nih, ini ilmu baru harus dicatat sesungguhnya ya. Hilman catat ya, nanti di-sharing ke teman-temannya. Jadi menurut penelitian Amerika, intellectual questions yaitu kecerdasan kita. Yang kedua apa? Spiritual question. Apa itu spiritual questions? Hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Yang ketiga, emotional questions. Ya, jadi kalau menurut Amerika, intelektual kita, spiritual kita, emosional kita, ketika intelektualnya tinggi, maka spiritual dan emosional rendah. Oke? Tahu emosional, emosi kita, ya, itu kata Amerika, betul Pak. Jadi kalau
misalnya spiritualnya tinggi, maka IQ dan EQ rendah. Itu menurut penelitian mereka. Ya, makanya jangan heran kenapa ilmuwan Amerika banyak yang bunuh diri. Kenapa ilmuwan luar negeri banyak yang stres? Karena mereka tidak stabil antara IQ, EQ dan SQ. Tindi. Oh, Rindi. Maaf. Oke, Rindi, ini bisa jalan. Cek. Oke, ini Rindi. Kita buktikan kedahsyatan Al-Quran ya. Rindi hafal lagu apa? Bintang Kecil. Rindi hafal lagu apa? Apa lagu yang Rindi suka? Lagu? Oh, yang lain lagu aja. Coba Bintang Kecil Rindi hafal ya? Oh, nggak hafal. Siapa yang hafal Bintang Kecil? Masa nggak hafal? Ya, Bintang Kecil hafal ya? Pelangi-pelangi? Oke. Coba kita adukan nih, kita buktikan kedahsyatan Al-Quran. Rindi coba lantunkan lagu dan Tesani coba lantunkan ayat suci Al-Quran. Kita kompetisi nih, kita cepet-cepetan membacakan, kita buktikan mana yang lebih dahsyat. Oke, Rindi? Oke, ayo. Rindinya grogi. Ayo Rindi. Sebuah vision, action, pray and success. Apa itu? Vision yaitu visi. Jadi kita harus punya planning hidup. Kedepannya mau jadi apa? Nanti besok harus ngapain? Kita harus punya itu semua. Yang kedua apa? Action. Kita punya visi. Apabila tidak ada aksi sama saja. Yang ketiga apa? Pray. Jangan lupa untuk berdoa. Yang terakhir apa? Sukses. Insya Allah ketika kita sudah mempunyai visi, aksi, berdoa, Allah akan mengijabah semuanya dan kesuksesan ada di depan kita. Insya Allah. We invite Allah to accelerate the process for our success. Kita undang Allah untuk mempercepat kesuksesan kita. Yang terakhir, kita juga harus pandai bersyukur. Idan nazara fil ilm fanzur ila man huwa fawqah. Kalau kita melihat kepada ilmu, kita lihat siapa yang di atas kita supaya termotivasi. Fa idan nanzur ila al-mal fanzur ila man huwa asfal minhu. Kalau misalnya kita melihat kepada kekayaan, lihatlah siapa yang di bawah kita. Yuk kita bersyukur pada yang maha syakur. Janganlah takabur walau jabatan luhur. Biar makan bubur besok makan kini nganggur. Kalau iman luhur insya Allah akan mujur. Insya Allah. Ya mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum iyaya wa nafsi bitaqwallah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the speech, and we are going to the next agenda. The last agenda is closing. Okay, let's close our program by reciting Hamdalah together. Good afternoon everybody. See you in the next Mubarakul Ulum Cup. And the last, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.